Selamat datang lagi. Kali ini kita berada di episode ke-8 musim kedua dalam menamatkan penalaran matematika UTBK atau SNBT. Mohon maaf ya, saya sudah tidak aktif untuk beberapa waktu karena memang lagi pura-pura sibuk. Jadi saya kembali lagi dan ini adalah episode ke-8 yang dimana soalnya juga merupakan salah satu soal yang dikirimkan oleh pelanggan bernama Anonim. Kita lihat dulu apa yang ingin dia sampaikan. Makasih ya udah mau bantu yang lagi mau SNBT Surya. Oke, semoga terbantu ya. Kalau tidak terbantu ya mohon maaf. Tapi oke. Kita akan lanjut aja ke soalnya, dan untuk soal ini saya harus berikan peringatan karena ini soal yang cukup ribet dan sedikit sulit. Jadi pastikan kalau kalian memang sedang tidak dalam kondisi yang terlalu fokus, mungkin bisa tonton ini di lain waktu karena ini cukup sulit sebenarnya menurut saya. Oke, jadi pertama ini ada semacam track lari atau olahraga ya. Kita baca dulu aja soalnya. Pada gelanggang olahraga terdapat lintasan lari jalan jogging berbentuk angka 8 dan bertingkat. Ada 5 lajur 1 sampai lajur 5. Terus satu putaran itu atlet mulai dari yang A, lalu ke B, C, D, E, F, G, H. Dan dari H ini nanti dia akan balik ke A lagi di garis finish. Lintasan AH itu ada di atas DE dan mereka lurus. Tiap lajur lari terdiri dari 2 bagian lingkaran, jadi ada yang P1 dan P2, dan untuk masing-masing jari-jarinya itu ada di tabel. Bagi yang masih bingung tabel ini maksudnya apa, nanti akan saya jelaskan. Dan tadi ada 2 lintasan lurus AH dan DE yang masing-masing panjangnya 200 per pi meter. Dan untuk yang lingkaran ini yang berpusat di P1 berarti radiusnya adalah R1, begitupun yang di P2 maka radiusnya adalah R2. Sekarang panjang lintasan tiap lajur adalah berapa meter? Jadi mungkin untuk sekarang memang masih sulit ya untuk membayangkan lajurnya ini seperti apa, tapi sebenarnya semua lajur, kelima lajur ini, baik 1, 2, 3, 4 maupun 5, itu nanti total panjangnya akan sama. Untuk dari awal, kan dia memang yang di lajur 1 ini muternya pendek nih. Dia nggak terlalu jauh ya, ketimbang yang nomor 5 ini kan jauh banget. Tapi ketika dia udah nyebrang di DE ini, yang 1 itu nanti akan jadi yang paling jauh, sedangkan yang 5 itu nanti akan jadi paling dekat. Kalau di total-total, nanti jadinya setiap panjang lintasan atau lajur itu akan sama. Dan untuk menghitung berapa panjang lintasannya itu sebenarnya bebas, mau pakai yang mana aja. Tapi kalau kita lihat di tabel, ketika ada 2 kan ya, ini kan ada 3/4 lingkaran nih. Dari sini sampai sini, itu 3/4 lingkaran ya. Itu kan ada 3/4 lingkaran. Ada yang pertama, ada yang kedua. Kalau kita lihat lajur 1, 2, 4, dan 5, jari-jarinya itu berbeda. Sebenarnya tidak masalah, tapi nanti menghitungnya akan sedikit lebih sulit. Kita kali ini akan menggunakan lajur ketiga, karena kalau kita lihat lajur ketiga itu dia konsisten, dia akan memiliki radius yang sama begitu. Jadi nanti dalam menghitung itu akan lebih cepat. Jadi oke, kita akan garis bawahi dulu 200 per pi meter, dan kita akan menggunakan lajur yang ketiga. Dan kita akan ditemani oleh seorang peserta pelari di lajur nomor 3 yang kita akan lihat bagaimana sih cara soal ini bekerja. Oke. Jadi dengan menggunakan lajur ketiga, panjang lajurnya itu seperti apa? Jadi pelari kita ini dia nanti gerak ya di R1 dulu. Jadi dia gerak muter sampai D, dan berarti karena tadi kita sudah tahu bahwa ini adalah 3/4 lingkaran, cara mencari jarak yang ditempuh pastinya dengan keliling. Jadi jarak A sampai D itu adalah 3/4 dikali keliling lingkaran. Oke, keliling lingkaran 2 kali pi kali R1, dan berarti itu adalah untuk apa yang harus ditempuh untuk pertama kali. Berikutnya, kita akan ke lintasan lurus DE, 200 per pi meter ya. Jadi nanti pelarinya akan maju lagi sampai E, dan nanti ditambah jarak DE, yaitu 200 per pi, dilanjut lagi dengan R kedua, berarti nanti dia muter lagi sampai H, dan kalau sudah muter nanti berarti sama 3/4 kali keliling lingkaran, yaitu 2 pi R2 kali ini. Lalu dari H ke A sama ya, ditambah dengan 200 per pi. Oke, nah kalau misalkan kita lihat R1 dan R2 sama kan ya,
khusus di lajur 3 berarti kita bisa isi saja mereka berdua dengan 100 per pi. Dan karena kalau kalian lihat bagian yang ini dengan bagian yang ini tuh sama, jadi saya kotakin dulu aja. Kalau ada satu kotak merah ditambah satu kotak merah, hasilnya pasti dua kotak merah. Begitu. Itulah keuntungan jika kita menggunakan lajur ketiga. Kita bisa membuatnya jadi 2 kali. Oke, kotak merahnya saya hilangkan jadi kurung yang lebih besar. Di sini kita langsung hitung aja, 3/4 itu dicoret sama 2, sisa 3/2 ya. Pi-nya dicoret, sisa 100. Ini kalau dikali jadi 150, dan ini dikali pelangi atau dikali masuk jadi 2 kali 150 yaitu 300, dan 2 kali 200 per pi adalah 400 per pi meter. Berarti untuk soal nomor pertama jawabannya yang E. Semoga untuk nomor pertama masih bisa dimengerti. Kita langsung lanjut ke nomor berikutnya. Sekarang yang ditanyakan adalah 5 pelari mulai berlari dari start A ke B, C, D bersama-sama. Jadi nanti mereka ini nanti ada di titik atau garis D itu barengan. Baru setelah D ini mereka akan melaju berdasarkan kecepatan masing-masing. Nah, yang ditanya adalah perbandingan kecepatan pelari di lajur 1 dan 3 itu berapa? Oke, yang di garis bawahi lajur 1 dan 3 aja. Jadi nanti kita akan kedatangan teman baru, yaitu yang di lajur 1. Kita lihat dulu apa yang dimaksud. Jadi, yang dimaksud di sini adalah mereka berdua ini akan berlari dan mereka akan mencapai di titik D secara bersamaan. Kira-kira nih, yang bakal lebih cepat yang mana? Yang biru di lajur 1 atau yang merah di lajur 3? Pasti yang lebih cepat adalah yang merah, karena muternya itu lebih jauh, tapi sampai di garis D itu bersama-sama. Artinya pilihan jawaban yang mengatakan bahwa pelari lajur 1 itu lebih cepat, seperti di D atau E, itu udah nggak mungkin. Yang C pun karena 1/1, artinya sama ya, itu juga nggak mungkin. Jadi kalau kita nanti ngasal, pilih A atau B itu udah ada kesempatan 50%. Tapi oke, kita akan cari tahu berapa perbandingan kecepatannya. Kita harus ingat, kalau kecepatan itu jarak dibagi waktu, dan karena pelari 1 dan 3 mencapai titik D bersamaan, berarti waktu yang dibutuhkan sama. Ya sudah jelas ya, nggak mungkin kan mereka berdua nyampe di sini barengan, tapi bagi yang merah itu udah 20 detik, bagi yang biru baru 3 detik misalnya ya, kecuali ada ilmu tertentu yang kita tidak ketahui. Jadinya untuk waktu 1 dan waktu ketiga itu sama. Jadi yang kita lakukan sekarang tinggal melakukan perbandingan aja, kecepatan pelari 1 dan 3, V1 per V3, rumusnya tadi berarti jarak 1 per waktu 1 per jarak 3 per waktu 3. Karena waktu 1 sama dengan waktu 3, kita bisa anggap waktu aja, kita coret, sisa jarak 1 dan jarak 3. Oke, sekarang jaraknya tuh apa sih? Kita coba lihat ulang ya animasinya. Yang mereka lewati itu adalah bagian dari 3/4 lingkaran yang sudah sempat kita hitung tadi. Ya, dari A sampai D ini. Berarti jarak 1 dan jarak 2 adalah keliling lingkaran bagi pelari 1 dan keliling lingkaran bagi pelari 3. Pastinya 3/4 ya. Karena ini cuma 3/4 lingkaran. Oke, ini berarti 2pi R1 karena ini masih ada di lingkaran yang pertama. Untuk pelari 1, ini jangan bingung ya, ini bukan dikali 1, ini cuma penamaan aja. Begitupun ini 2pi R1 untuk pelari 3. Karena R1 untuk pelari 1 adalah 80 per pi, kita tinggal masukkan, ini pun 100 per pi. Kita tinggal masukkan. Pi-nya bisa dicoret semua, habis 3/4 kali 2 bisa dicoret semua, habis 80 per 100, disederhanakan, dan dibagi 2 jadi sisa 4/5. Oke, untuk nomor 2 ini sudah selesai. Jawabannya adalah 4/5. Semoga sampai saat ini masih cukup masuk akal ya. Dan jika ada yang bingung, pastinya bisa ditanyakan di kolom komentar. Kita akan ke soal berikutnya, soal nomor 3. Ini masih sama awal-awalnya. Putaran pertama, 5 pelari akan melintasi garis BCD dan sampai di garis D itu bersama-sama ya. Tapi yang berbeda sekarang adalah kita membandingkan pelari di lajur 3 sama di lajur 5. Dan pertanyaannya bukan perbandingan kecepatan lagi, tapi posisi yang tepat ya. Dari pelajur 5 itu ada di mana sih? Oke,
Jadi yang kita garis bawahi lajur 3 dan lajur 5 berarti kita kedatangan teman baru yang warna ungu. Oke, kita akan lihat dulu sekali lagi mereka tuh ngapain sih. Jadi mereka nanti akan berlomba, ya kan, lari, dan nanti akan sampai di garis D bersamaan. Tapi karena yang ungu, yang di lajur 5 itu lebih jauh, tetapi bisa sampai di D secara bersamaan, maka ketika yang merah atau yang di lajur 3 sampai garis E, berarti dia sudah sampai sini, pasti yang ungu ini sudah lebih di depan. Gitu, menurut saya itu logika yang cukup sederhana ya, semoga. Dan berarti pilihan yang mengatakan bahwa lajur 5 ada di belakang atau bersamaan dengan pelari di lajur 3 itu sudah salah. Jadi kalau mau ngasal, ini pilihannya D atau E. Tapi apa aja sih yang perlu kita cari? Sebenarnya ini banyak banget yang harus kita cari dan kita akan coba cari tahu satu-satu. Jadi tenang saja, jangan panik. Yang pertama kita harus tahu dulu kecepatan masing-masing pelari. Lalu waktu tempuh pelari ketiga yang akan digunakan untuk mencari tahu jarak tempuh pelari 5 baru nanti ada selisihnya. Gimana cara mencari kecepatan masing-masing pelari? Tadi sebenarnya kita sudah menerapkan tekniknya yaitu dengan perbandingan. Ya, berarti mencari kecepatan masing-masing pelari itu pakai perbandingan jarak per waktu, tapi kali ini untuk pelari ketiga dan pelari kelima. Berarti karena waktu 3 dan waktu kelima juga sama ya tadi, kan mereka sampai sini barengan. Berarti waktu 3, waktu 5 sama, ini langsung saya coret aja jadi sisa jarak. Dan jaraknya tadi sekali lagi adalah 3/4 lingkaran. Berarti 3/4, 2πr1 untuk pelari 3, dan 2πr1 untuk pelari 5. Pelari 3 itu 100 per pi, dan pelari kelima itu 120 per pi. Pi-nya dicoret semua, ini dicoret semua, jadi sisa 100 per 120 atau 5/6. Kita bisa dapatkan sebagai perbandingan bahwa kecepatan pelari untuk yang V3 itu 5 satuan dan untuk V5 itu 6 satuan. Jadi ini kita pakai perbandingan saja dulu, tidak tahu untuk kecepatan yang absolut, yang benerannya itu berapa ya. Jadi satu sudah kita bisa centang. Berikutnya yang kita harus cari adalah waktu tempuh dari pelari 3. Nah, kita nggak usah mulai dari awal lagi, karena nanti ribet. Karena mereka dari sini itu udah anggapannya mulai bareng-bareng, ini itu dianggap sebagai garis start yang baru. Semoga masuk akal ya. Karena kan ini kan mereka juga bareng-bareng dari garis D gitu. Jadi nanti untuk mencari jarak tempuh dan waktu tempuh, kita tinggal pakai dari D ke titik yang diinginkan. Oke, berarti mencari jarak tempuh pelari 3, kecepatannya pelari 3 dibagi jarak per waktu. Saya nggak coba otak-atik rumusnya supaya nggak terlalu bingung. Kecepatannya tadi kita sudah dapatkan 5 satuan, dan jaraknya karena ini D ke E, ya kan? Ini D ke E untuk yang merah, berarti dia 200 per pi meter. Berarti 200 per pi meter, waktunya bisa pindah ke sebelah sana, 5-nya juga bisa pindah jadi 1/5. 200 dibagi 5 adalah 40 per pi. Jadi waktu tempuh pelari 3, setidaknya kita sudah bisa centang, yaitu 40 per pi. Berikutnya, yang terakhir, bukan yang terakhir, yang kedua sebelum terakhir, jarak tempuh pelari 5 itu bagaimana cara mencarinya? Kita tadi sudah tahu ya, waktu yang berlaku bagi kedua pelari ini sama. Nggak mungkin yang merah sudah mengalami 20 detik, yang ungu baru mengalami 10 detik. Nah, jadinya cara mencarinya adalah, ini berapa nih lebihnya dengan waktu yang sama, ya kan? Caranya berarti waktu 5 itu akan sama dengan waktu 3. Waktu 5-nya 40 per pi. Berarti mencari jarak tempuh pelari 5 adalah kecepatan 5 per jarak sama dengan jarak per waktu. Kecepatannya kita sudah dapatkan 6 satuan, dan waktunya kita sudah dapatkan 40 per pi. Ini bisa pindah jadi ke sana, dan kita mendapatkan jarak 5 adalah 240 per pi. Jadi satu lagi yang sudah bisa kita centang dan kita catat. Berarti yang terakhir nih, selisih jarak tempuh pelari 3 dan pelari 5. Dimulai dari garis D saja ya, karena ini udah jadi garis start yang baru. Jarak tempuh pelari 5, 240 per pi. Jarak tempuh pelari 3, karena dari D sampai E, 200 per pi. Kalau dikurang, sama dengan 40 per pi. Yang artinya, pelari 5 berada 40 per pi meter di depan pelari 3. Akhirnya selesai juga.
Berarti yang ini jawabannya adalah yang E. Semoga sampai sini lagi-lagi masih bisa dimengerti dengan cukup baik. Ke pertanyaan terakhir, terima kasih bagi kalian yang masih mengikuti sampai saat ini. Dan untuk soal yang ini sebenarnya saya tidak terlalu yakin ya dengan kewarasan dari soal ini. Mungkin bagi pengirim soal bisa mengonfirmasi. Karena menurut saya ini soalnya cukup aneh gitu untuk nanti benar-benar diberikan di UTBK. Walaupun nanti saya akan berikan cara yang lebih masuk akal untuk dikerjakan ya, tapi nanti kita jadi benar-benar mengasumsikan begitu. Dan ya pastinya tidak terlalu enak ya. Akan saya jelaskan kenapa. Jadi sekarang ada Anya dan Dina jogging dari garis start. Anya di lajur 1 dan Dina di lajur 4. Ketika Anya sudah menyelesaikan 5 putaran, Dina baru saja melintasi garis E. Perbandingan kecepatannya berapa? Jadi ini mirip-mirip. Dan ini akan saya garis bawahi aja kalau Dina itu di lajur 4 dan dia melintasi garis E. Anya itu ada di lajur 1 dan dia menyelesaikan 5 putaran. Tapi, melintasi garis E yang dimaksud ini bukanlah ketika si Anya itu udah 5 putaran, Dina itu baru putaran pertama nyampai garis E, bukan. Yang dilakukan adalah Dina itu sudah 4 putaran nih. Nah, saat Anya menyelesaikan putaran yang kelima, Dina itu sudah ada di putaran keempat ditambah sampai garis E. Pokoknya seperti itu. Ini memang soal yang sangat-sangat ambigu, tapi itu maksud dari soal ini. Jadi yang di sini yang dimaksud adalah garis E itu bukanlah murni dari A sampai E sekali doang. Tapi oke. Dari soal pertama, jarak satu putaran itu udah kita dapatkan ya, 300 tambah 400 per pi meter. Berarti untuk A-nya sendiri, karena sudah menyelesaikan 5 putaran, dia jadi dikali 5 aja untuk 300 plus 400 per pi ini. Dikali masuk jadi 1500 ditambah 2000 per pi meter. Nah, jarak tempuh A-nya kita catat dulu. Jarak tempuh Dina tadi yang sudah saya katakan itu adalah 4 putaran ditambah dari garis start sampai garis E. Jadi dia bukan putaran pertama, dia sudah 4 putaran. Begitu, semoga tidak bingung. Kita juga sudah ditemani oleh Dina ya yang warna pink. Jadi di sini Dina itu sudah 4 putaran dan kita akan menghitung saja. Berarti untuk pertama dia sudah dari A sampai D, itu artinya 4 putaran ditambah jarak A sampai D, terus dari D ke E. Berarti ditambah jarak dari D ke E itu sendiri ya. Oke, berarti selanjutnya yang kita lakukan tinggal memasukkan aja ya. Putaran kan segini, jarak A sampai D itu 3/4 kali keliling lingkaran, dan jarak DE itu adalah 200 per pi. Ini tinggal dikali masuk. Maaf, ini dimasukkan dulu ya. R1-nya untuk lajur keempat adalah 110 per pi. Ini tinggal dikali masuk, jadi kita mendapatkan 1200 kali 1600 per pi. Ini pi-nya dicoret, dan 3/2-nya dikalikan. Ini kalau dikalikan nanti jadi 165. Yang bisa dijumlah kita kelompokkan, nanti kita mendapatkan 1365 ditambah 1800 per pi meter. Kita catat dulu, jarak tempuh Dina adalah sekian. Oke, berarti sekarang perbandingannya sama saja ya. Untuk kecepatan A-nya, itu jarak A-nya dibagi waktu A-nya, dan Dina pun jarak Dina dibagi waktu Dina. Sama seperti sebelumnya, bagi kedua pelari, maka mereka akan mengalami waktu yang sama. Tidak ada yang mengalami waktu yang lebih banyak atau lebih sedikit. Jadi untuk waktu bisa langsung dicoret. Jarak A-nya adalah 1500 plus 200 per pi, ini pun 1365 plus 1800 per pi meter. Ini cara menyederhanakannya, kita samakan penyebut dulu ya. Jadi 1500 pi per pi, ini pun juga jadi pi per pi. Jadi kalau ini nanti dicoret, dia balik lagi ke bentuk awal ya. Semoga untuk menyederhanakan penyebut tidak ada yang kebingungan. Ini karena penyebutnya sudah sama, bisa langsung kita satukan saja, dan karena ada pi sama pi bisa kita langsung coret. Nah, disinilah yang menurut saya sangat membingungkan karena tidak bisa disederhanakan dengan sederhana. Jadi yang kita lakukan, kita bagi 5 dulu, kita coba sebaik mungkin. Hasilnya jadi seperti ini, 300 pi tambah 400 per 273 pi tambah 360. Ini pi-nya kita anggap 3,14, kita mendapatkan 942 dan 857,22. Kita tambah, kita dapat 1342 per 1217,22. Kalau kita lihat, perbandingan A-nya di soal itu selalu 10. Jadi kita mau buat yang atas ini jadi
10 banding sekian. Cara bikin 1342 jadi 10 dibagi 134,2. Jadi nanti kita dapatkan perbandingan kecepatan Anya dan Dina itu adalah 10 per 9,07. Ya. Dan karena yang paling mendekati adalah yang C, berarti jawabannya yang C. Tapi kan nggak mungkin lah ya, nanti kita akan menghitung seperti ini di UTBK. Dan juga nggak diberikan tanda-tanda gitu kalau kita harus menggunakan pi. Jadi saya memberikan cara yang lebih masuk akal, tapi nanti kita jadi mengasumsikan. Caranya sama, waktunya tinggal dicoret. Nah, jarak A-nya itu kita langsung pakai satuan putaran aja. Jadi jarak A-nya itu 5 putaran. Dan jarak Dina, karena dari A sampai E ini tuh kurang lebihnya setengah lingkaran lah ya. Maksudnya setengah putaran, maaf. Jadi 4 putaran ditambah setengah. Tapi itu mengasumsikan juga sih, nggak tepat 4,5 putaran. Jadi kurang lebih 4,5 putaran. Dengan begini nanti tinggal dikali 2 aja, jadi 10 putaran per 9 putaran, putaran dicoret. Jadi perbandingannya sama sih, 10 per 9, walaupun ya ada perbedaan sedikit. Dan karena jawabannya adalah 10 per 9, yang paling mungkin adalah yang C, yaitu 10 per 8. Oke, itu dia untuk soal pelari ini yang memang sangat membuat pusing. Semoga penjelasan saya tidak membuatnya lebih tidak jelas. Dan terima kasih bagi kalian yang masih mengikuti sampai saat ini. Jika ada yang bingung silahkan ditanyakan. Mungkin saya juga ada yang salah, jadi jika ada yang ingin mengoreksi silahkan tuliskan di kolom komentar. Terima kasih sekali lagi bagi pelanggan yang sudah mengirimkan video ini. Dan sampai jumpa di lain waktu. Semoga mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Terima kasih.